Waktu sore itu datang, dia sudah memerah susu, tidak mau memberi susu itu ke siapapun, ke apapun. Sebelum saya meminumi bapak saya sedang tidur itu. Falabithtu, maka saya diam, wal qadu ala yadayya, sedangkan gelas itu di atas yadi, di atas tanganku dipegang. Antadiru, dalam keadaan saya menunggu istiqawahuma, bangunnya kedua bapak dan ibu. Subhanallah, dikandung senangnya kepada bapak. Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, anna Abdullah ibn Umar, bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, laqiyahu rajulun min al-Arab bi tariqi Makkah. Seseorang laki dari desa bertemu dengan Abdullah bin Umar di jalan Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar, kemudian maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang laki-laki itu. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan terus membawanya Abdullah bin Umar kepada orang laki-laki itu di atas himarnya yang Abdullah Umar itu yarkabuhu, menaikinya. Wa atahu imamatan, dan Abdullah bin Umar memberikan ke orang laki-laki itu imamah, sorban. Kanat, yang mana imamah itu ada ala ra'sihi, di atas kepalanya Abdullah bin Umar. Qala Ibnu Dinar, terus Ibnu Dinar mengatakan kepada Abdullah bin Umar, faqulna, maka kita, kata Ibnu Dinar, kita mengatakan, aslahakumullahu innahumul a'rab, mudah-mudahan Allah memperbaiki kamu Ibnu Umar. Innahum, sesungguhnya mereka itu adalah a'rab, orang-orang kampung, orang-orang desa, orang-orang gunung. Wahum yardawna bil yasiri, sedangkan orang-orang kampung itu adalah mereka ridho dengan yang al-yasiri, yang sederhana. Nggak usah pakai yang mewah-mewah, yang gampang-gampang, yang sederhana-sederhana katanya. Meskipun jalan kaki nggak apa-apa, kasarnya jangan sampai dipakaikan sorban, katanya begitu. Karena biasanya emang karena orang kampung itu kan sederhana, pakai jepit. Kalau kita harus pakai jepit sudah kurang keren. Dimanapun orang kampung begitu. Kita masuk ke suatu kampung pasti masih secara tradisional, tidak seperti yang sudah di kota-kota. Nah, ini ditegur oleh siapa? Ibnu Dinar. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Umar mengatakan,
Inna aba hadza, sesungguhnya bapak orang laki-laki ini, karena ada bapak laki-laki orang ini, wadudan li Umar bin Khattab, cinta, senang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk bapaknya Abdullah bin Umar. Wa inni, dan sesungguhnya aku, katanya Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasul, inna abarral birri, sesungguhnya paling baiknya al-birri, kebaikan, ialah silatul waladi ahla wuddi abihi. Tuh. Jadi paling baiknya kebaikan ialah silaturahminya anak kepada ahli kenalan yang disenangi, atau kenalan yang senang pada bapaknya. Jadi kita punya bapak. Bapak itu punya teman yang senang pada bapak, punya keluarga halayak yang senang pada bapak. Maka sabda Rasul, sesungguhnya paling baiknya kebaikan itu ya silaturahmi dengan orang mereka itu. Jadi jangan diputus. Maka kalau seumpamanya, kalau sudah setiap insan begitu, terjadilah masyarakat yang saling senang, saling ta'awun, saling tahu diri. Nah kalau sedang ada begini, mungkin nafsi-nafsi sendiri-sendiri, yang sana dengan kenikmatan mereka sendiri, yang sana dengan kegembiraan mereka sendiri, begitu. Tapi kalau sudah silaturahmi, terbentuklah di situ kekuatan masyarakat yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kasih sayang. Itu intinya begini sebetulnya. Ini adanya hadis ini biar terbentuk di situ masyarakat, komunitas yang betul saling bantu, saling senang menyenangi. Ini intinya hadis ini. Maka sampai Rasul mengatakan, sesungguhnya paling baiknya suatu kebaikan ialah silaturahminya anak kepada halayak yang disenangi oleh, atau halayak yang senang pada bapaknya. Wa Ibn Hibban fi sahihi, dan Ibn Hibban dalam sahih Ibn Hibban an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala, qadimtul Madinah, saya datang ke kota Madinah. Wa atani Abdullah bin Umar, terus datang Abdullah ibnu Umar ke saya, katanya. Iya, Abdullah bin Umar begitu, masya Allah, memang yang mempunyai kebiasaan silaturahmi kepada orang-orang yang senang kepada bapaknya, apalagi orang-orang yang bapaknya senang kepada dia. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, atadri, apakah engkau Abu Burdah tahu lima ataituka, mengapa saya datang kepada kamu ya Abu Burdah? Qultulah, maka Abu Burdah tidak mengatakan, enggak tahu. Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda,
Man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi, barang siapa yang senang ayyasila, menyambungkan abahu, bapaknya, barang siapa tadi fi qabrihi, di kuburannya bapaknya itu, falyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka sambunglah ikhwana, saudara-saudara, teman-teman, abihi, bapaknya yang sedang di kuburan itu, ba'dahu, setelah matinya, setelah ada di kuburan. Bayangkan ini, Masya Allah, nyambung jadinya ini. Disitulah karena terdapat di jiwanya, di hati kecilnya, apa? Kasih sayang, rahmat. Yang rahmat itu merupakan suatu modal, dan dengan itu juga akan dirahmati oleh Zat yang Maha Rahim. Sampai ada hadis qudsi, irhamu ar-rahimun yarhamuhur rahman, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang rahim, orang-orang yang punya kasih sayang hatinya kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang kenalannya bapaknya, maka Allah yang Maha Rahman Rahim mengkasihani kepada orang itu. Irhamu man fil ardi, kasihanilah orang yang di bumi, yarhamukum, maka orang-orang yang di langit, man fis sama, akan mengasihani kepada kamu. Itu hadis qudsi. Jadi intinya gampang kalau kita untuk dikasihani Allah, untuk dikasihani para malaikat-malaikat yang di langit, ya kita kasih sayang pada sama dari hati yang lembut, insya Allah. Maka gak ada rasa iri, rasa dengki, karena sudah hatinya sudah selalu rahmat. Sudah nempel tabiat, karakter rahmah itu di hatinya, di jiwanya. Duh, subhanallah, akan gampang segalanya. Maka akan terbentuk kelakuan dia, perilaku dia, senang kepada orang-orang lain. Dan kalau sudah punya begitu, dia insya Allah akan senang kepada orang-orang yang senang pada bapaknya. Nyambung ini. Dia sendiri dengan teman-temannya senang, karena bagaimanapun kalau sudah senang pada orang lain yang gak ada hubungannya langsung dengan dia, hanya ada hubungannya langsung dengan bapaknya, insya Allah dia akan senang kepada sekitarnya yang tidak ada hubungannya dengan dia, insya Allah, karena sudah punya karakter begitu. Nah ini diantaranya. Coba kita biasakan begitu, akan terbiasa nanti senang dengan sekitar kita, apalagi dengan teman kita, apalagi dengan tetangga kita. Mengapa? Karena kita sudah mempunyai tabiat, mempunyai karakter kesenangan, sehingga dia senang kepada, meskipun bukan tetangganya, asal dia senang pada bapaknya, dia senang. Dia menghormat. Ini, maka ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seumpamanya ingin nyambung dengan bapaknya di kuburan, ya sambunglah dengan saudara-saudara bapaknya setelah meninggal. Kalau kita nggak tahu itu,
Hanya mendengar, oh itu teman bapak itu silaturahmi. Berarti dia silaturahmi ke bapaknya ada di kuburan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu dan sesungguhnya perkara karena ada baina Abi Umar dengan bapak saya Umar dan baina abika dan antara bapak kamu akhun. Ini ada apa? Ada persaudaraan. Wa wuddun dan ada kecintaan. Fa ahbabtu, maka saya senang, kata Ibnu Umar, an asila dzalika, saya nyambung itu. Subhanallah. Jadi mereka orang jauh, nggak kenal, bukan di Madinah orangnya dia. Abu Burdah ini datang, Ibnu Umar datang karena Abu Burdah itu adalah temannya bapaknya Umar bin Khattab. Wa fi hadis sahihain wa ghairihima, dan dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim wa ghairihima al-masyhur, dan selain keduanya al-masyhur yang masyhur, biriwayatin dengan riwayat muta'addidah yang bermacam-macam, yang banyak. Ini cerita satu hadis lagi nih. Anna thalathata nafarin, bahwa ada 3 orang mimman kana qablana, ini hadis nih, dari orang yang ada, orang itu qablana, sebelum kita jauh. Kharaju, mereka bertiga itu yatamasyawna, berjalan-jalan, wartaduna, jadi kebiasaannya mereka itu apa? Jalan-jalan. Terus yartaduna itu ya mencari-cari gitu. Irtada tolab artinya mencari. Irtadu, jalan-jalan sambil cari-cari. Cari apa, ada iseng. Jadi jalan-jalan bukan hampa begitu. Cari-cari sambil berfikir, sambil mencari sesuatu, apalagi sampai mencari sesuatu yang merupakan tanda kebesaran Allah. So intasyiru fil ardi itu bukan jalan-jalan. Intasyiru fil ardi biar melihat sekitarnya apa yang terjadi pada kaum sebelumnya, apa itu di balik ciptaan Allah. Itu harus begitu kita jalan-jalannya. Ya kalau hanya jalan-jalan iseng, ke sana rekreasi. Jadi anak-anak kalau rekreasi itu bukan libur, jangan begitu. Jadi rekreasi itu ya digunakan untuk memikirkan apa di balik yang kita lihat. Itu. Maka orang yang 3 itu yartaduna, mencari li ahlihim, mencari untuk kepentingan apa? Keluarga-keluarga mereka. Fa akhadhahumul matar, kemudian al-matar datang kepada mereka, kena timpa hujan. Fa akhadhal matar hatta awau ila gharin fil jabali, sehingga mereka itu awau, menepi, ya, ila gharin
ke suatu gua fil jabali, di gunung. Fanhadarat ala famihi sohratun fasaddathu, maka jatuh ala famihi, di atas mulutnya gua itu sohratun, batu besar, fasaddathu, kemudian menutupi sohro, batu besar itu kepada gua itu, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, sudah ditutup batu besar. Akhirnya faqalu, mereka saling berbincang nih yang tiga ini. Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u bi salih a'malikum. Sungguhnya perkara ini tidak akan menyelamatkan kamu min hadhihi as-sakhrati, dari batu yang besar ini, illa kecuali an tad'u, kita berdoa, bi salih a'malikum, dengan amal-amal soleh kita. Jadi amal-amal soleh ini bisa jadikan andalan untuk minta pada Allah. Ya Allah, bihaqqi hadhil Fatihah, karena baca Fatihah. Ya Allah, bisa lebih saya membantu ibu saya karena Allah. Bisa dia berandalan. Kalau baik, bisalawat al Rasul, bisadaqah hadhihi irhamna ya Allah, bisa. Nah itu berarti merupakan suatu kebaikan, amal-amal kita itu dijadikan andalan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara riwayat ini. Ini masyhur, riwayat ini masyhur. Terus fi riwayat yang dalam satu riwayat lagi, faqala ba'du li ba'din, maka mengatakan sebagian mereka yang tiga kepada sebagian, unzuru a'malan amiltumuha lillahi azza wa jalla salihatan fad'u Allah biha la'allahu yufarrijuha. Ini unzuru, ayo kita melihat amalan, amal-amal yang kita amiltumuha, yang kamu semuanya mengerjakannya kepada amal-amal itu lillahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah, solihatan, yang soleh, fatu'u Allah, maka kita berdoa kepada Allah biha, dengan amal-amal itu, la'allahu, mudah-mudahan Allah yufarrijuha, membuka kepada sohra yang besar itu. Masyhur hadis ini, masyhur. Mungkin di apa? Yang Solir ada mungkin. Ada, tapi kan riwayatnya banyak. Nah itu. Wa fi ukhra, dan riwayat yang lain, faqala ba'dum li ba'din, maka mengatakan sebagian kepada sebagian, ufil atharu, mungkin dampak ini akan bisa dimaafkan. Wa waqal al-hajar, ya, dan akan hajar, ya, dan akan terjadi batu ini. Wala ya'lamu bimakanikum illallah, dan tidak ada yang tahu di tempat kita ini, semuanya kita ini, kamu semuanya ini, kecuali Allah. Nggak tahu, ini hanya Allah yang tahu apa dan sebagainya. Maka fatu Allah, maka kita berdoalah kamu semuanya Allah kepada Allah, bi awthaqi a'malikum, dengan amal-amal kamu yang betul-betul dipercaya, diyakini, yang paling diyakini, yang tidak diragukan bahwa itu amal baik. Faqala ahduhum, maka terus salah satu dari mereka mengatakan, Allahumma, ya Allah, innahu kana li, sesungguhnya perkara kana ada di kepunyaan saya, ya Allah, abawani, bapak ibu, syekhani, sudah sepuh, kabirani,
sudah umur lanjut. Wa kuntu, dan saya, ya Allah, la aghbiq, saya tidak aghbiqu, saya tidak memberi minum, memberi makan qablahuma, sebelum keduanya orang tua bapak ibu itu, ahlan, keluarga siapapun, wala malan, dan juga tidak kepada harta apapun, termasuk hewan dan apanya. Fana abi, jadi memang sebelumnya itu orang-orang yang berdoa ini selalu mengutamakan kedua orang tua sebelumnya. Fana abi tolabu sajaratin, kemudian menjauhkan kepada kami, mencarinya suatu kayu, mencari suatu sejarah, pohon. Jadi dengan dia keluar mencari sejarah, menjauhkan saya dari orang tua. Fana abi, apa yang menjauhkan? Tolabu sajaratin. Yauman, di satu hari, falam aru alaihima, maka saya tidak pergi ke dua orang tua saya itu, hatta nama, sehingga kedua orang itu tidur. Dia dengan mencari di luar suatu hari, kemudian dia tidur. Fahalabtu lahuma ubuqahuma, maka saya ngambil halib, memeras susu hewannya, lahuma, untuk kedua orang tua dia sudah tidur. Ubuqahuma, minuman. Biasanya ubuk itu istilahnya minuman sore katanya. Di malam sore datang, dia minuman sore, tahu orang tuanya tidur sudah. Sore itu bisa dikatakan maghrib dan isya termasuk sore, al-masa. Terus mana ini? Fawajadtuhuma, maka saya menjumpai kedua orang tua saya itu naimaini, dalam keadaan tidur keduanya. Fakarihtu an, mana? Fakarihtu, maka saya tidak senang, an au buka, untuk memberi minuman, ya, qablahuma, sebelum orang tua dua kami itu, ahlan, ke keluarga siapapun, au malan, atau ke harta apapun. Harta termasuk binatang dan sebagainya. Jadi waktu sore itu datang, dia sudah memeras susu, tidak mau memberi susu itu ke siapapun, ke apapun, sebelum saya meminumi bapak saya yang sedang tidur itu. Bapak dengan ibu yang sedang tidur. Falabithtu, maka saya diam, wal qadu ala yadayya, sedangkan gelas itu di atas yadi, di atas tanganku, dipegang. Antaliru, dalam keadaan saya menunggu istiqawahuma, bangunnya kedua bapak dan ibu. Subhanallah, dikandung senangnya kepada bapak ibu. Kalau sekarang mungkin sudah, kok mau nunggu orang tidur sekarang? Wah. Dikandung, Masya Allah, ini dikandung senangnya kepada kedua orang tuh. Masya Allah. Baik, hatta baraq asyams, sampai menyinar fajar, tahu itu sudah subuh. Fastaiqadha, maka keduanya terus bangun tidur. Fasyariba, maka keduanya terus minum. Ubuqahuma, minuman sorenya.
kedua orang tuanya, berdoa dia. Allahumma, ya Allah, in kuntu, kalau aku fa'altu, mengerjakan aku itu, zalika, itu semua yang dikerjakan tadi, nunggu dan sebagainya, ibtigha'a, semata-mata meminta wajhika, ridhamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min as-sakhrati, maka bukalah ya Allah apa yang nahnu kita sekarang dalam apa itu minas sokhar, dari batu yang besar ini. Apa yang terjadi? Fafurijat syai'an, terus kalau batu itu terbuka syai'an sedikit saja, subhanallah, bergeser gitu, bergeser, subhanallah, sedikit masih, karena masih sedikit, sesuatu sedikit, la yastati'una al-khuruja, masih yang mereka masih tidak bisa keluar, tergeser sedikit saja dengan doa tadi, padahal doa sudah paling, doa pamungkas itu, masih nggak terlibat begitu, enggak. Tuh, itu kejadian hadis dan hadis masyhur. Terus wa fi riwayatin, dan satu riwayat, wali, sedangkan kepunyaan saya itu, saya mempunyai sabiyatun syugharun, masih anak-anak kecil. Anak-anak kecil bagaimana? Kuntu ar'a, saya memelihara. Ini suatu riwayah ya. Fa idza ruhtu alaihim, maka ketika saya pergi ke mereka anak kecil itu, fahalibtu, maka saya membuat halib, susu, bada'tu biwalidayya, saya memulai dengan kedua orang tua duaku, asqihima, saya memberi minuman kepada kedua orang tua duaku, qabla waladi, sebelum anak-anakku, wa annau na'abi tolabu sajaratin yauman. Jadi biasanya begitu mereka. Dari suatu hari dia menjauhi dia dari, karena mencari syajarah. Yauman, satu hari. Fama ataitu, maka saya tidak datang. Hatta amsaitu, sehingga saya dalam waktu itu sore. Fawajadtuhuma, sore itu, kalau sore mungkin isya lah gitu, setelah sholat isya mungkin. Fawajadtuhuma, maka saya datang, saya menjumpai kedua orang tua itu, qad nama, betul-betul telah tidur. Fahalibtu kama kuntu ahlibu, maka saya ngambil susu sebagaimana yang saya ngambil susu. Faji'tu bil hilab, maka saya datang dengan membawa susu itu. Faqumtu 'inda ru'usihima, maka saya diam di kepala-kepala kedua orang tua itu. Akrahu, saya tidak senang, an uqidhahuma, untuk membangunkan kedua orang tua itu, min naumihima, dari tidurnya. Wa akrahu, dan saya juga tidak senang, an abda'a bis sabiyati qablahuma, untuk memulai memberi minum kepada anak-anak kecilnya sebelum anak kedua tuanya. Jadi begitu, yang kebiasaannya bapak dulu baru anak. Nah, itu bapaknya tidur, diam dia, anaknya tunggu sampai bapak bangun. Dalam keadaan begitu, terus apa yang terjadi? Was-sabiyatu yatadahuna inda qadami, subhanallah. Nah, anak-anak yang kecil gitu apa? Merengi apa? Meliuk-liuk gitu apa? Nyengrengi, apa bahasa Indonesia? Bahasa apa, Pak? Hah? Merengi-rengi gitu. Apa? Kalau meliuk-liuk, apa meliuk-liuk itu?
Ya pokoknya gelisah lah gitu. Gelisah lah gitu. Ya kerja lapar. Ya sudah dia mau minum, subhanallah. Itu subhanallah. Dikandung senangnya pada orang tua dua. Walam yazal dzalika, dan terus begitu terus. Nah, da'abi walam yazal dzalika da'abi wa da'abuhuma. Di antara kebiasaan dia dengan kebiasaan apa? Kedua orang duanya. Hatta tola'al fajru. Jadi memang kebiasaannya memberi minum kepada bapaknya baru kepada anak-anaknya gitu. Sehingga tola'al fajru, fajar terbit, subuh sudah. Wa in kunta ta'lamu ya Allah, kalau engkau mengetahui anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, kalau sesungguhnya betul-betul aku mengerjakan itu semata-mata meminta ridha-Mu ya Allah, fafrij lana farjatan, maka bukalah bagi kita farjatan, suatu pembukaan atau pembukaan, nara minha as-samaa, kita melihat dengan farjatan itu as-samaa, langit. Kan nggak melihat langit tertutup. Jadi kalau biasa melihat langit dia terbuka biasanya. Farajallahu lahum farjatan, maka Allah tuh membuka lahum bagi mereka orang tiga itu farjatan, bukaan hatta yarau, sehingga mereka melihat minha, dari farjatan itu as-samaa, langit, jadi terbuka begitu. Wa dzakal akhar, dan yang lain mengatakan, menyebutkan affathu aniz zina, affat aniz zina bibnati, effatuhu ini effatuhu aniz zina. Jadi yang lain mengatakan juga effatuhu, menahannya dia dari zina, bibnati ammihi, dengan anak perempuan pamannya. Di paman laki-lakinya dia punya anak perempuan, Latin mungkin. Nah, dia nahan. Jadi gampang lah kalau untuk berbuat zina, tapi dia nggak mau. Nah, terus wal akhir tanmiyatuhu limalin ajirin, yang satu yang lainnya, yang lain mengembangkannya harta, yang mana harta itu merupakan suatu ajir, yang merupakan merupakan ujroh, iya. Nah, jadi punya harta orang lain, dia dijadikan untuk disuruh dikerjakan, dia dapat upah, bahkan dikembangkan oleh itu karena semata-mata karena Allah. Famfajat anhum kulluha, maka terus terbuka dari mereka semuanya. Jadi yang satunya dengan amal baiknya kepada orang tua dua, yang satunya menahan tidak berzina dengan sepupunya, ya, yang satunya mengembangkan harta kepunyaan orang lain yang dia yang ia kerjakan. Semuanya karena Allah. Semuanya karena ibtigha'a wajhillah. Terbuka semuanya. Jadi kasarnya pekerjaan apapun, maka saya mengharap dari diri saya sendiri, kerja apapun jangan sampai lepas ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah, jangan sampai lepas itu. Meskipun kita sudah dibayar dulu sekian. Saya kerja semata-mata karena ibtigha'a wajhillah. Apalagi memang ibadah kepada Allah mahdhah, ibadah yang hanya semata-mata karena Allah, yang lebih dari wajhillah, betul. Untuk orang lain aja wajhillah,
Nah itu pekerjaan yang baik itu dijadikan apa? Modal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja. Maka dalam orang ini yang satunya dengan kebaikan kepada orang tua-tuanya, yang satunya menahan zina. Waktu itu ada kesempatan dengan sepupunya yang menjawab dua karena nggak kuat sebetulnya itu, tapi ditahan kan karena Allah. Karena Allah. Yang satunya mengembangkan harta orang lain yang mana itu diupah. Ya kadang-kadang banyak sekali dia kerja seorang hanya sebatas berdebat upah. Enggak di sini. Upah sekian nomor sekian. Saya kerja ini demi karena ibtiwa wajhillah. Nah, maka terbukalah semua batu itu wa kharaju, kemudian mereka keluar yatamasyawn, berjalan-jalan. Nah ini jadi suatu, ini hadis dan banyak riwayatnya. Di antaranya kita memang sudah pernah belajar di Riyadhus Shalihin. Nah sekian, mudah-mudahan bagi kita semuanya, saya pribadi, jadi menjadi suatu modal, pegangan pokok apapun yang kita kerjakan selama hidup, apapun itu diusahakan hanya ibtigha'a wajhillahi ta'ala, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, menjaga toko, menolongi ini, enggak, ini semuanya lillah itu. Nah, itulah namanya orang yang mukhlis.